Segala puji, hormat dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan. Kalau kembali siang hari ini Tuhan memberikan belas kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk boleh masuk di dalam doa puasa sesi kedua ini. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah menyertai dan dilimpahkan di tengah-tengah kita, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah melalui radio, video, internet, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan memberkati. Segera kita mulaikan ibadah kita, sebelum kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian nyanyian rohani nomor 119. Kami berkumpul Tuhan. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Kita ulangi dari awal, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat Engkau-Nya. Biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Kita ulangi dari awal, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kurya. Dan untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Belas kasihan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini,
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan kekuatan kepada kami untuk lanjut di season yang kedua dalam rangka doa puasa sepanjang hari ini. Kami sudah diberkati dalam season pertama, kami percaya Engkau lebih memberkati kami dalam season kedua. Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Engkau beri kekuatan ekstra kepada kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri semua. Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan, sungguh-sungguh adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami mengadakan mujizat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian. Sebelumnya pujian ini tadi sudah dinyanyikan, saya tidak mengerti. Lagu-lagu yang saya siapkan sudah dinyanyikan, tapi saya percaya segala sesuatu ada maksud Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian dari buku tambahan nomor 1, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli kurniamu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah kurnia Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab alam. Kita ulangi dari awal. Banyak perkara. Saya coba kita bangkit berdiri. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli kurniamu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab alam. Sekali lagi korban sambil kita angkat tangan kita. Allah mengerti,
peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri bab alam mengerti. Puji Tuhan, silakan duduk. Allah senantiasa peduli dan mengerti walaupun banyak perkara yang datangnya tiba-tiba tidak kita mengerti. Tapi kita yakini bahwa Allah senantiasa tahu apa yang terjadi pada diri kita. Dan Allah mengerti walaupun kita seringkali tidak mengerti apa rencana Tuhan. Kita nyanyikan pujian, berikutnya pujian nyanyian rohani nomor 111. Mohon maaf, buku tambahan nomor 73. Indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu, ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Kita ulangi dari awal, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua korean. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kita ulangi dari indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu, ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua kurniamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong
tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Sekali lagi kornya, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Sekali lagi kornya, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Inilah yang menjadi janji Tuhan. Rencana Tuhan selalu indah, walaupun secara daging seringkali tidak indah, tapi kita yakin dan percaya apapun yang terjadi pada kita itu seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan itu demi kebaikan kita semuanya. Sebentar kita saatnya akan mendengarkan firman Allah. Biarlah kuasa dari firman Allah ini yang senantiasa kita ketahui bahwa firman nubuat atau firman yang dibukakan rahasianya mempunyai kuasa untuk menghibur, untuk menasihati dan membangun. Biarlah kita saat siang hari ini yang hadir boleh merasakan kuasa dari firman-Nya ini yang mendorong kita untuk masuk di dalam doa penyembahan. Kita naikkan pujian yang terakhir, yaitu nyanyian rohani nomor 111. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Saya menyebut kita semuanya bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita ulangi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kurniam waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi dari awal, firman-Mu pelita bagi. Firman-Mu pelita bagi. Waktu dan tempat selanjutnya kami kembalikan pada Bapak Gembala. Di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang bisa memberikan keyakinan pasti kepada kami. Supaya kami tidak bimbang Tuhan terhadap pribadi-Mu, terhadap pengajaran-Mu yang benar, terhadap kuasa-Mu yang sanggup untuk menolong kami semua. Tuhan, supaya kami tidak tersesat Tuhan oleh ajaran-ajaran palsu. Engkau memberi arah yang jelas, firman-Mu memberi arah yang jelas ke Yerusalem baru, supaya kami tidak terjatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa-dosa makan minum, kawin mengawinkan. Firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu siang ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami, doa puasa kami sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, membimbing kami hidup benar, suci, sampai sempurna. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih membaca Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-17. Tadi kita sudah membaca, siang ini kita membaca lagi. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya, jadi ini tanda berpuasa yang benar. Tanda berpuasa yang benar. Yang pertama, cucilah mukamu. Cucilah mukamu. Ini muka itu hati. Ya, dicuci dengan air firman. Cucilah mukamu sama dengan penyucian hati oleh firman Tuhan. Penyucian hati oleh firman Allah. Cucilah mukamu. Itu sama dengan penyucian hati oleh firman Allah. Kemudian minyakilah kepalamu. Minyakilah kepalamu. Ya, pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Minyakilah kepalamu. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Jadi puasa yang benar adalah memberi kesempatan seluas-luasnya. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus atau pedang firman untuk menyucikan hati dan pikiran kita.
untuk menyucikan hati pikiran kita. Pada season 1 hati pikiran ini seringkali khawatir, suatu kekhawatiran itu saja membuat bangsa kafir ini betul-betul tidak setia, tidak benar, bungkuk, hancur hidupnya, itu khawatir. Cuma sederhana, nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau itu sudah kehancuran. Wah, nanti kalau begini, wah, nanti kalau itu kehancuran. Tak ada kepastian, kehancuran. Saudara, hati-hati betul-betul itu. Ya, sekarang dalam season kedua ini menyucikan hati pikiran dari apa? Matius 15 ayat yang ke-19. Injil Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan 2, perzinahan 3, percabulan 4, pencurian 5, sumpah palsu 6, dan hujat 7. 7 hal ini. Jadi ini aku lewat doa puasa, hati kita termasuk pikiran disucikan dari pikiran jahat 1, prasangka buruk, pikiran jahat, prasangka buruk, mereka-reka, itu saja pikiran jahat, prasangka buruk, mereka-reka, saja itu. Kemudian pembunuhan, kebencian tanpa alasan hari-hari ini, kebencian tanpa alasan, saja. Jangan ikut-ikut membenci, tapi kita diam, nanti Tuhan tolong kita, saja. Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Perzinahan 3, perzinahan, ya, percabulan 4, perzinahan, percabulan 4, kemudian pencurian 5, hati-hati, banyak pencurian milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, hati-hati. Kemudian sumpah palsu 6, dusta, termasuk dusta 6, dan hujat. Nah, hujat ini mulai dengan menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah orang lain dan lain-lain. Saja, ini sampai menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Menghujat pengajaran benar. Jadi hati-hati, saja, menghujat, menjelek-jelekkan orang lain yang sebenarnya benar, tapi dijelek-jelekkan, memfitnah orang lain, benar jadi salah, salah jadi benar. Dan menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Menghujat pengajaran benar itu artinya menolak. Ada pengajaran benar, tolak, enggak mau. Ini yang benar, enggak mau. Itu menghujat. Ya. Atau menerima, mendukung pengajaran yang tidak benar. Sudah tahu tidak benar, kita dukung. Itu sama dengan menghujat yang benar. Ya, lulusan Lempinan Kristus saja perhatikan. Ya, ada pengajaran yang benar, kita tolak. Oh, enggak mau, apa itu? Kebenaran sendiri itu ini. Begitu kita mendengar yang tidak benar, kita dukung. Ah, ini menghujat. Betul-betul menghujat. Menghujat Tuhan. Menghujat pengajaran yang benar. Ya, saya heran-heran. Saja banyak kali. Ya, apalagi saya mengatakan kalau lulusan Lempinan Kristus saja gampang. Ada buku Alkitab, ada buku catatan. Ada buku catatan, tinggal buka gitu. Kita sama semua. Saya cuma lebih dahulu dari angkatan 19, 20, saya angkatan 18. Lebih dulu 1 tahun dari angkatan 19, 20 sampai angkatan 37 sama. Sama semua yang diajarkan sama. Saja, terutama pengajaran tabernakel sama, tidak ditambah, tidak ditambah, tinggal buka. Nah, kalau ada mengajarkan lain kita dukung, yang mengajarkan yang sama kita tolak. Wah, ini menghujat. Jaga menghujat itu betul. Menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya, baik. Itu 7. Ya, 7 keinginan jahat dan najis hati pikiran. Menyucikan hati pikiran dari 7 keinginan jahat dan najis. 7 keinginan jahat. Nah, jika hati dan pikiran disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis, maka hati dan pikiran akan diisi dengan roh Tuhan, roh Allah, dengan 7 wujudnya, 7 manifestasi. Jika hati dan pikiran disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis, maka hati dan pikiran diisi dengan roh Allah,
dengan 7 manifestasi, 7 wujud. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11, kitab Nabi Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Kitab Nabi Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruh itu tunas yang kecil yang akan tumbuh dari pangkalnya yang akan berbuah. Ya, tumbuh dari pangkalnya yang akan berbuah. Kemudian roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini 7. Roh Tuhan 1, ya, lagi ayat 2, ya. Ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya 1, Roh Kudus itu roh Tuhan. Ya, bukan roh setan, roh daging, roh Tuhan. Roh hikmat 2, roh pengertian 3, roh nasihat 4, roh keperkasaan 5, roh pengenalan 6, dan roh takut akan Tuhan 7. Ini puncaknya. Ayat 3, ya. Ayat 3, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dan seterusnya. Kesenangannya atau bernafas dengan takut akan Tuhan. Saya ulangi, jika hati dan pikiran disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis, maka hati dan pikiran diisi dengan Roh Kudus dengan 7 manifestasi. 7 manifestasi. Yaitu roh Tuhan, roh hikmat terus sampai roh takut akan Tuhan. Ini puncaknya. Puncak urapan Roh Kudus. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah inilah. Kalau hati pikiran jahat dan najis, tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan. Tapi kalau ada Roh Kudus dengan 7 manifestasi, sudah dibersihkan dari 7 keinginan jahat najis, ada Roh Kudus dengan 7 manifestasi sampai roh takut, menjadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini puncak urapan Roh Kudus. Takut akan Tuhan. Yaitu takut akan Tuhan itu membenci dosa-dosa. Sampai dusta. Itu dalam Amsal 8:13. Membenci dosa-dosa sampai dusta. Benci. Enggak mau mengelus dosa, mendukung, berbuat dosa, mendukung dosa. Enggak mau. Membenci dosa. Dan sampai dusta. Membenci dosa. Sampai dusta. Benci. Tidak mau berbuat, tidak mau mendukung. Siapapun dia tidak mau. Membenci dosa sampai dusta. Nah ini takut akan. Ini orang ada urapan. Hatinya disucikan. Kalau hatinya tidak suci, 7 keinginan jahat najis. Ya, tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan. Lebih baik berbuat dosa daripada ikuti Tuhan. Ya. Mempertahankan dosa, mendukung dosa. Cinta dosa. Nah, itu tidak takut sama Tuhan. Ayo coba, saudara. Kita ngomong selalu nyanyi mungkin omongan takut akan Tuhan. Bagaimana berhadapan dengan dosa? Tuhan atau dosa? Apa kita ada rasa penyesalan? Atau kita mendukung dosa? Atau berbuat dosa? Senang dosa? Nah itu kita masing-masing diperiksa pada kesempatan siang. Kalau kita memilih dosa daripada Tuhan, nah biarlah pada season kedua ini pedang firman menyucikan hati pikiran kita. Sampai takut akan Tuhan. Sampai diisi Roh Kudus betul takut akan Tuhan. Gak mau dosa. Apapun gak mau. Gak mau berbuat dosa. Gak mau mendukung dosa. Gak mau. Apapun akibatnya gak peduli. Saudara, ini betul-betul takut akan Tuhan. Yang kedua takut akan Tuhan adalah taat dengar-dengaran. Bukti takut akan Tuhan. Taat dengar-dengar. Apapun resiko yang kita hadapi. Taat dengar-dengar. Apapun resiko yang kita hadapi. Takut akan Tuhan. Apapun resiko yang dihadapi. Takut akan Tuhan. Nah, taat dengar-dengar. Apapun resiko yang dihadapi. Soalnya apapun resikonya. Ini takut akan Tuhan. Tidak mau berbuat dosa. Taat. Justru taat. Seperti Sadra, Mesakh, Abednego tidak mau berbuat dosa.
Mau resikonya dibuang ke api yang 7 kali dipanaskan, tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli. Untuk diri sendiri tidak peduli. Yang penting taat. Tidak berbuat dosa. Abraham tidak peduli harus korbankan anaknya, tidak peduli. Sebab dia mengasihi Tuhan lebih dari anaknya. Sembelih Ishak, sembelih. Tidak peduli. Tidak peduli. Semoga kita bisa mengerti. Tidak peduli. Rasul-rasul hujan awal, gereja Tuhan hujan awal, tidak peduli. Menjual harta bendanya untuk Tuhan, tidak peduli. Dia lebih sayang Tuhan daripada harta benda. Nah, ini saya beri contoh-contoh supaya jelas. Ini tidak berbuat dosa, taat pada Tuhan, taat pada Tuhan. Saja, mulai jangan sampai kita berat dengan harta benda. Nah, pemuda kaya berat dengan harta benda, akhirnya dia kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Saja, ayo Imam Eli berat anak-anak, habis semua satu keluarga, habis semua satu keluarga. Karena dia membela anak-anaknya. Tidak mau menegur anak-anak yang salah. Membela justru. Kalau tidak menegur pasti membela. Pasti mengelus terus. Itu saja. Ayo sungguh-sungguh. Saja sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Yudas sayang diri sendiri. Habis juga diri sendiri. Saja. Semoga kita mengerti. Ayo. Biarlah pada siang ini saya dan saudara mendapat pekerjaan pedang firman. Hati pikiran disucikan dari 7 keinginan jahat, supaya Roh Kudus dengan 7 manifestasinya menguasai kita. Ya, yaitu takut buktinya, yaitu sampai takut akan Tuhan, puncak urapan. Membenci dosa, taat dengar-dengar, dan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia dan tulus ikhlas. Itu dalam Yosua 4, kita setia tulus ikhlas dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan tanpa pamrih, setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini orang takut akan Tuhan. Kalau tidak setia, malas, selalu terhalang, malah mencari halangan, melawan Tuhan gitu. Melawan Tuhan. Ayo, sebisa mungkin kita melompati halangan-halangan. Sebisa mungkin, jangan cari halangan, justru ada bebas. Malah kita cari halangan, jangan. Jangan. Ada keperluan umpama di sini kebaktiannya Minggu, Selasa, Kamis. Keperluan bisa Rebo, bisa Jumat. Kita malah cari Kamis. Ya. Padahal bisa, Rebo bisa, ya, Jumat bisa. Tapi kita Kamis saja. Itu namanya mencari halangan. Itu sudah tidak takut sama Tuhan. Tidak takut sama Tuhan. Melawan Tuhan. Ya. Nah, itu sebisa mungkin kita menghindari halangan-halangan, melompati. Jangan mencari halangan. Jangan memasang halangan sendiri. Jangan memasang. Ya, ini semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya, seringkali kaum muda, mau ke sini. Bisa hari Kamis saya berangkat loh. Bisa Jumat, bisa. Ya Jumat saja. Jadi Kamis masih bisa ibadah. Nah, jadi lompati halangan. Jangan mencari halangan. Itu orang takut akan Tuhan. Kalau orang berani sama Tuhan malah cari yang mana. Kalau perlu Minggu. Nah, ini saja. Cari halangan. Dia. Ini saja. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo. Nanti lulusan Lempinel kalau jadi gembala. Apalagi sudah jadi gembala. Ini ujian bagi kita. Nah, banyak yang sengaja cari halangan. Supaya tidak khotbah. Jangan. Kita harus melompati halangan untuk bisa menunaikan tugas sebagai gembala, memberi makan jemaat, memberi makan sidang jemaat. Ya, semoga kita bisa. Inilah takut akan Tuhan. Kalau hati disucikan, hati pikiran dari 7 keinginan jahat najis, Roh Kudus dengan 7 manifestasinya masuk mengisi hati pikiran, dan puncaknya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Buktinya membenci dosa sampai dusta. Buktinya taat dengan apapun resikonya. Buktinya setia dan tulus ikhlas dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Hasilnya luar biasa. Hasilnya sekalipun tunggul
tapi bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Ini hasilnya kalau ada Roh Kudus, sekalipun kita hanya tunggul. Tadi tunggul. Tapi bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Tunggul itu kalau padi itu yang sudah dipanen, ya, sisanya itu tunggul namanya. Ya, tunggul jagung dipanen, nah, tinggal tonggaknya sedikit itu tunggul. Tunggul itu namanya. Ya, tanaman ditebang tinggal sedikit lagi batangnya itu tunggul. Ya, tunggul itu artinya sekarang sesuatu yang tidak berdaya lagi. Tunggul, sesuatu yang tidak berdaya. Sesuatu yang tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tunggul. Sesuatu yang tidak ada harapan. Sesuatu yang tidak berharga. Kalau jerami itu hanya dibenamkan di tanah. Atau dibakar. Di sawah dibakar. Tunggul hanya dibakar. Sesuatu yang tidak berdaya. Nah ini. Suatu kita mungkin kehidupan tak berdaya, tidak ada ijazah, tidak ada modal, tak berdaya. Saya tidak berdaya, tidak ada harapan, tidak bisa diharapkan, tidak ada harapan. Saya tidak berharga, tidak berharga. Saya tetapi ya ini kalau takut akan Tuhan, kalau diurapi oleh Roh Kudus. Ya, kalau memiliki Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, takut akan Tuhan, maka bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Bertunas, bisa bertunas. Itu hidup, bertunas. Itu hidup. Kalau tumbuh tunas, hidup. Bahkan tunasnya ini menembusi tanah-tanah kering. Menembusi batu-batu tunas itu. Kecil tapi bisa menembusi batu-batu. Ini bertunas. Ya, dan tunasnya bisa menembusi batu-batu, bisa menembusi tanah kering berbatu-batu. Coba tunas itu kecil, lemah sekali, tapi bisa menembusi batu. Luar biasa, luar biasa. Ya, artinya Roh Kudus mampu memberi kehidupan secara jasmani dan rohani. Roh Kudus mampu memberi kehidupan secara rohani dan secara jasmani dan secara rohani. Ya, secara jasmani itu tadi tunas bisa menembusi tanah kering, batu-batu kecil lemah tapi bisa menembusi tanah kering, batu-batu. Ya, ini tidak tahu bagaimana terjadinya. Kita hidup diberkati tapi tidak tahu bagaimana terjadinya. Tahu-tahu sudah ada berkat. Begitu tunas menembusi tanah berbatu. Saja tanah berbatu. Nah ini Roh Kudus mampu memberikan kehidupan secara jasmani, Tidak tahu bagaimana terjadinya. Tunas tumbuh saja tidak tahu orang. Betul ya? Tidak tahu loh hijau sudah. Gimana ini caranya? Apalagi menembusi tanah kering, batu-batu. Loh bagaimana ini kecil. Cuma yang bisa keluar kok bisa ya? Nah itu. Roh Kudus mampu ya, memelihara kehidupan secara jasmani, secara ajaib, secara jasmani, kehidupan secara jasmani, secara ajaib. Tidak tahu bagaimana terjadinya, tidak bisa ditiru, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihalangi. Tunas mau nembusi tanah, tidak bisa dihalangi, dan tidak bisa ditiru. Cuma orang berkata, kok bisa dia? Kok bisa? Nah, semoga ini jadi pengalaman kita. Kok bisa? Tadinya mana bisa? Akhirnya kok bisa? Nah, itu kekuatan Roh Kudus. Takut akan Tuhan. Taat. Benci dosa. Taat. Setia berkorban. Itu aja sudah. Nanti Roh Kudus yang bekerja. Amin. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Ya, semoga kita bisa mengerti. Kok bisa? Ya, ayo sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Nah, dalam pelayanan Lempinel Kristus Ajaib, siswa-siswi diajak ke Surabaya supaya tahu. Diajak ke WR4 Surabaya. Di situ saya sampai hari ini kok bisa. Dapat tempatnya saja kok bisa. Nggak ada mencari ke daerah situ, udah ada. Nggak ada. Daerah yang jauh-jauh saya cari itu.
Daerah yang masuk-masuk di Mulyosari, di mana yang jauh-jauh lah, itu murah lah sewanya. Kalau disuruh di WR Supratman, wah enggak lah, terlalu mahal, ya, nggak bisa. Itu, tapi kenyataan bisa di WR Supratman 400 rupiah. Hanya kok bisa? Waktunya nggak bisa juga. Hari Rabu dipakai oleh umat Katolik di situ. Yang punya itu juga Katolik. Hari Rabu tidak bisa waktu itu. Saya mau tambah kebaktian hari Rabu tidak bisa. Senin Rabu tidak bisa. Karena Rabu dipakai. Dikasih di tempat anaknya. Waduh, tapi panasnya luar biasa. Orang mengeluh semua. Kecil panas sekali. Tempatnya panas. Tapi orangnya yang punya ini tahu-tahu lihat kami. Loh, aku ada mobil banyak di rumah anakku. Ya itu Pak Wijaya. Oh, saya dimarahi. Loh, kurang puas Pak di WR Supratman? Loh bukan Pak, Rabu tidak bisa saya. Loh kenapa? Dipakai yang Katolik. Oh tenang, nanti yang Katolik yang di sini. Padahal dia orang Katolik juga. Yang punya. Nanti yang teman-teman saya yang Katolik saya pindah di sini. Bapak di sana. Loh bayangkan mana bisa itu? Kok bisa? Kok bisa? Semua. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Saya ini hanya bisa berkata kok bisa. Secara rohani, memelihara. Roh Kudus mampu memelihara secara rohani. Yaitu hidup benar, hidup suci. Orang juga bisa, kok bisa dia? Padahal di sekolah itu nakal-nakal, kok bisa? Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, hidup benar, hidup suci. Di kantor semua korupsi, kok bisa dia benar? Karena ada Roh Kudus. Kalau tidak benar, tidak ada Roh Kudus. Hidup benar dan suci. Nah ini bertunas, namanya bertunas. Ini orang hanya bisa, kok bisa? Bisa karena kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Amin. Kekuatan Roh Kudus. Jasmani bisa, kok bisa? Rohani, kok bisa? Nah, nanti lulusan Lempinel kalau sudah Tuhan izinkan nanti merintis dan lain-lain, itu nanti kita sendiri kok bisa. Jangankan orang kita sendiri kok bisa ya. Kalau disuruh ulangi lagi sudah tidak bisa. Ya memang tidak bisa. Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang menolong. Kalau kepandaian kita bisa. Soalnya bisa. Nah, kalau kerja dengan kepandaian kita bisa. Tapi kalau ini sesuatu yang ajaib, ya, tunas menembusi batu-batu, nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa. Bertunas. Kemudian berbunga. Nah, itu nggak bisa ditiru, nggak bisa dihalangi, nggak bisa ditiru. Itu tunas tubuh. Baik secara jasmani nggak bisa dihalangi, secara rohani nggak bisa dihalangi. Nggak bisa dihalang. Semoga kita bisa mengerti. Hidup benar, hidup suci. Ya, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Itu hidup secara rohani. Ibadah pelayanan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga diberkati Tuhan. Semua hanya karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Tidak ada yang bisa menghalangi pelayanan kita. Kalau Roh Kudus yang bekerja. Kalau Roh Kudus. Tadinya saya sangat ketakutan mendengar orang bilang begini, begini. Saya terima SMS begini. Aduh, dalam hati saya, siapa yang mau datang lagi nih? Terlalu dahsyat gosipnya, terlalu dahsyat. Di mana-mana begini. Dalam hati kepada istri, waduh, siapa yang mau datang lagi ya? Orang lebih percaya ini daripada kita. Siapa yang mau datang lagi? Sungguh. Tapi Tuhan buktikan. Kalau pekerjaan itu Roh Kudus, tidak bisa dihalang. Jangan takut. Tidak bisa dihalang. Nggak bisa dihalang. Tuhan tolong selalu. Ya, Tuhan kuatkan selalu. Nah ini, ya. Semua, ayo serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus yang bekerja. Semua bertunas. Jangan gugur, semua bertunas. Secara jasmani, tumbuh, bertunas, dipelihara Tuhan. Secara rohani, rumah tangga, pelayanan, semua. Dipelihara oleh Tuhan, diberkati, tunas yang tidak bisa diganggu gugat. Biar ada tumpukan batu, dia terus tunas itu tumbuh terus. Luar biasa. Ya, Tuhan tolong. Yang kedua, berbunga.
berbunga. Ya, itu artinya menerima karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus, ya, sehingga kita bisa dipakai. Karunia Roh Kudus itu menentukan jabatan pelayanan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus menentukan jabatan pelayanan. Kalau karunia menimbang roh, itu jabatannya gembala. Kalau karunia main gitar, jabatannya pemain musik dan lain-lain. Jadi karunia menentukan jabatan pelayan. Sehingga kita bisa dipakai. Kalau ada karunia dan jabatan, kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, semoga kita ini berbunga-bunga. Kalau dipakai Tuhan itu saat berbunga-bunga itu, mestinya berbunga-bunga. Ya, berbunga banyak bunga. Berbunga-bunga itu bisa banyak bunga, ya kan? Tapi berbunga-bunga itu apa? Perasaan yang bisa. Ada bahasa Indonesia itu ya, berbunga-bunga. Perasaan yang begitu bahagia, begitu indah, begitu bahagia. Bagaimana kita melayani Tuhan? Pengerja-pengerja, saya gembala, bagaimana? Sudah loyo? Ayo. Tidak berbunga-bunga, malah sudah rontok layu sebelum berkembang, sudah malas. Dan lain. Harus berbunga-bunga. Kita dipakai. Kalau ada karunia, ada jabatan, kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Itu pohon, tanaman bunga sedang berbunga-bunga. Wow, indah sekali. Kalau bunga tulip di Belanda, dulu kami mau masuk, berapa bayarnya? Masuk ke kebun bunga. Saat berbunga. Kalau tidak saat berbunga ya murah. Kalau pas saat berbunga, mahal sekali masuk. Waktu berbunga-bunga. Ayo. Apakah pertanyaan Wijaya nomor 1? Kalau kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Melayani pembangunan. Di dalam nikah. Di dalam penggembalaan. Antar penggembalaan. Ayo. Apakah kita berbunga-bunga? Merasa sesuatu yang bahagia, indah. Memang masa berbunga itu masa indah. Sebab itu, kaum muda remaja. Ayo. Ya. Kaum muda remaja sungguh-sungguh gunakan masa-masa muda remaja untuk berbunga-bunga di ladang Tuhan. Amin. Di ladang Tuhan. Indah, sangat indah. Tadi saya sudah cerita. Ya memang orang memandang saya tinggal di gereja. Ini disekolahkan tinggi cuma begini. Apa ya? Ngangkut-ngangkut barang. Naik kolpik. Kendaraan pick up di belakang saya yang pegang-pegang barang sendirian tuh. Saudara-saudara saya lihat. Apa ini disekolahkan tinggi-tinggi kok cuma begitu. Ya. Nggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa. Tapi ada masanya nanti. Berbunga-bunga. Indah. Berbunga. Ya, itu berbunga-bunga indah. Nanti berbunga indah. Tuhan memberi jaminan kepastian masa depan yang berhasil dan indah. Nah, ini saat berbunga. Saat berbunga. Gunakan, kaum muda gunakan. Masih jadi pengerja itu paling enak. Gunakan berbunga-bunga. Ya, pengerja-pengerja perhatikan. Kalau sudah jadi gembala, apalagi maaf gurunya sudah meninggal ini, ompong gembalanya, Om Yu sudah tidak ada. Mau tanya sama siapa? Mau belajar sama siapa lagi? Sungguh-sungguh. Waktu pengerja dulu saya, enak sekali. Tinggal nyontoh saja. Tinggal. Tidak bisa tanya. Tinggal bertanya. Ini masa berbunga-bunga. Kaum muda, masa berbunga-bunga. Masa berbunga. Masa indah di ladang Tuhan. Jangan mikirkan yang lain dulu. Pikirkan ladang Tuhan berbunga-bunga. Berbahagia, indah di ladang Tuhan dalam melayani. Nanti Tuhan beri jaminan kepastian masa depan yang berhasil dan indah pada waktunya. Amin. Ya, Tuhan catat. Saya bilang Tuhan catat. Tuhan tidak menipu kita.
Orang lain masih tidur, kita harus buka pintu gereja. Tuhan catat. Tuhan catat. Orang lain sudah tidur, kita masih ngepel, masih perbaiki semua. Tuhan catat. Tuhan tidak menipu. Tuhan tidak. Orang lain bekerja, kita di gereja harus ibadah. Tuhan catat. Semua Tuhan catat. Dan akan Tuhan berikan jaminan kepastian masa depan yang berhasil, indah, dan berbahagia. Ayo gunakan berbunga-bunga. Istilah berbunga-bunga. Bahagia, indah dalam melayani Tuhan. Jangan loyo. Jangan bosan, jangan bersungut. Ayo. Yang sungguh-sungguh indah. Saya dulu, mohon maaf. Apa ini cari muka atau enggak? Enggak juga. Tapi siapapun yang suruh, terutama kalau yang suruh gembala, umpong dulu. Wah. Saya pernah makan, saya kuah biasanya pakai air biasa itu saya siram kalau tidak ada kuah. Sudah saya siram kadung, dipanggil umpong. Saya mau berdiri ditahan sama yang lain. Jangan Wi, jangan. Saya dipanggil Wi. Jangan Wi, itu nanti hancur nasi itu. So makan dulu. Enggak. Saya lari dulu. Lari dulu. Tapi saya kalau disuruh orang lain begitu dulu. Siapapun jemaat yang suruh, nomor 1. Terus berusaha untuk bisa melayani sebaik-baik. Berusaha untuk bisa melayani dengan berbunga-bunga, dengan senang. Senang ya, senang, bahagia, senang. Berbunga-bunga, indah itu pelayanan. Jangan dianggap suatu yang, ini latihan, ini jangan. Yang berbunga-bunga. Nanti ada bunga sungguhan. Tuhan memberikan masa depan yang berhasil, indah, dan bahagia pada waktunya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu masa-masa berbunga. Ayo semua. Saudara mestinya di rumah bekerja ini, ada di gereja saat ini. Dicatat semua. Dicatat. Semuanya. Ya. Yang ketiga berbuah. Terakhir berbuah. Menghasilkan Roh Kudus. Menghasilkan 9 buah-buah Roh Kudus. Galati 5. Itu 22-23. Galati 5. 9 buah-buah Roh Kudus. Itu gambar Allah Tritunggal. Di teks Galati 5. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu gambar Allah Bapa. Gambar Allah Bapa. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Gambar anak Allah, Yesus. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu gambar Allah Roh Kudus. Kembali kepada gambar Allah Tritunggal. Kembali pada ciptaan semula. 9 buah-buah. Kembali pada ciptaan semula. Ya? Nah ini. Kalau kita ada 9 buah-buah roh. Ada buah-buah roh tidak 9 belum. Nah itu kita sudah berada di dalam tangan Sang Pencipta. Manusia ini diciptakan sama mulia dengan Tuhan. Tapi berbuat dosa. Wah rontok semua buahnya. Hancur. Nah sekarang kalau kita sudah menghasilkan buah. Bisa berubah. Berbuah itu berubah. Berbuah sama dengan berubah. Kita berubah. Mengalami keubahan hidup. Mulai tadi nomor 1 kasih, setia, sukacita. Ayo 1 buah aja. Kita sudah berada di dalam tangan Sang Pencipta. Yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai satu waktu betul-betul jika Tuhan datang. Kita menjadi sempurna sama mulia seperti Dia. Dan kita layak menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah inilah. Butuh Roh Kudus kita. Kita hanya tunggul. Sehebat apapun manusia itu hanya tunggul. Yang tidak ada harapan. Tidak berharga. Tidak berarti. Tidak berdaya. Perlu Roh Kudus. Perlu takut akan Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Benci dosa. Jangan dukung dosa siapapun. Istri, suami. Jangan. Nasihati. Nasihat. Salah ini. Jangan. Salah. Tidak bisa. Ya, nasihati. Membenci dosa sampai dusta. Takut akan Tuhan. Taat dengar-dengar. Jangan melawan. Jangan melawan. Dan setia berkobar-kobar. Itu sudah cukup. Roh Kudus akan bekerja. Mulai tunggul yang tidak ada apa-apanya bisa bertunas. Hidup. Secara rohani, jasmani. Orang hanya kok bisa. Kok bisa. Kok bisa. Kok bisa.
Sungguh, ini buat kesaksian untuk yang mau merintis, ya, pengerja-pengerja yang mau merintis, jangan takut. Ya, kok bisa? Hanya begitu aja. Kok bisa? Kok bisa? Itu aja. Tempat dan lain-lain Tuhan sediakan. Hanya bilang kok bisa. Tidak bisa ditiru, tidak bisa dihalang. Itu kekuatan roh. Secara jasmani, secara rohani, hidup benar, bisa. Biar orang bilang, wah tidak mungkin kita kerja ini sekarang harus begini, harus gini, wah harus menipu sedikit lah, harus. Jangan, hidup benar. Roh Kudus yang Roh Kudus. Bertunas, berbunga-bunga, melayani Tuhan. Berhasil indah dan berbuah. Sampai pada berbuah. Kembali pada ciptaan semula. Ada di dalam tangan Tuhan itu juga Roh Kudus, tangan Sang Pencipta. Tidak ada menjadi ada. Mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai sungguh-sungguh kita, jika Tuhan datang kita sempurna. Kita terangkat bersama Dia selamanya. Tuhan memberkati. Ayo tunjukkanlah tunggul ini. Kekurangan kelemahan kita. Biar Roh Kudus yang tolong kita pada siang ini. Inilah aku, oh Tuhan. Kita yang bisa berlutut-berlutut, yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Spon-spon dibagikan. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Mari. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengan curahkanlah Roh Kudus. Sekali lagi, tunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin sudah rontok bunga-bunga, mungkin tunas sudah kering, buah-buah tidak ada lagi. Biar Roh Kudus yang tolong kita semua. Haleluya. Kalau ada yang lemah, yang rontok, mohon Roh Kudus dicurahkan. Curahkanlah Roh Kudus.
Mungkin layu sebelum berkembang, najis dan lain. Curahkanlah Roh Kudus. Haleluya. Buka hati, buka suara. Biar Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Haleluya. Jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan bangga dengan sesuatu. Tapi hanya bergantung pada Roh Kudus. Kita hanya tunggul-tunggul yang tidak bisa apa-apa. Roh Kudus yang tolong kita semua. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami hanya tunggal, hamba-Nya tunggal. Haleluya. Haleluya. Kami tidak bisa apa-apa. Haleluya. 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 Curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Saat-saat lemah, daging lemas yang ini, kesempatan Roh Kudus dicurahkan. Jangan layu, jangan loyo. Haleluya. Berbunga-bunga tetap siang ini. Haleluya. Untuk melayani Dia, menyembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawazza, ya lawazza, ya lawazza. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya tunggul-tunggul yang tak berdaya. Tuhan Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Roh Kudus, tolong kami. Haleluya. Hanya tunggul-tunggul yang tak berdaya Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Curahkan Roh Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah hamba Tuhan, hanya tunggul semata-mata. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya Nawasa, ya Nawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami nak mampu, Roh Kudus tolong kami. Haleluya. 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 Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Nawasa, ya Nawasa. Ya Nawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, curahkan Roh Haleluya. Hambanya tunggul yang tak berdaya Tuhan.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. Haleluya. Hanya tunggul-tunggul yang tidak berdaya, tidak ada harapan, tidak berharga. Ya Roh Kudus tolong kami. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Tunggul-tunggul yang tak berdaya Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Hallelujah.
Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau, biarlah Engkau, biarlah Engkau, biarlah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Haleluya, hanya tunggul-tunggul yang lemah tak berdaya, tak bisa apa, tak berharga. Kami hanya bergantung pada Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Nawasa, ya Nawasa. Ya Nawasa, haleluya. Ya Nawasa, haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong kami supaya bertunas, berbunga dan berbuah-buah hari-hari ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, jangan kering, jangan seperti tunggul yang binasa Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan, sambil bangkit berdiri. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan, tunggul yang tidak berdaya, serahkan kepada Dia. Aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Haleluya, haleluya. Inilah aku, oh Tuhan,
Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengan Haleluya. Hanya tunggul yang tidak bisa apa-apa. Biar Roh Kudus tolong kita pada siang ini. Sekali lagi, kita tidak berdaya dalam kesulitan, kesusahan, jalan buntu, kenajisan dan lain-lain. Serahkanlah. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Ini saya Tuhan. Curahkan Roh Kudus, ulurkan tanganmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Sama, haleluya. Sekali lagi, ulurkan tangan-Mu, curahkan Roh Kudus, kita sembah Dia. Hanya Roh Kudus, hanya tangan-Mu yang menolong kami, tunggul-tunggul ini. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Oh, tidak berdaya apa-apa, tidak berharga. Yalawaka, yalawaka. Roh Kudus tolong kami. Tangan-Mu memegang kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Biar kami bertunas, berbunga dan berbuah. Haleluya, sampai buah kesempurnaan seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Kuatkan kami semua. Tolong kami semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih ya Roh Kudus yang tolong kami semua. Terima kasih, terima kasih. Apapun kelemahan kami, Roh Kudus mampu menolong kami. Tangan keajaiban-Mu mampu menolong kami. Gembalakan kami semua. Baik di sini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dimanapun mereka berada. Karena pengajaran benar, karena keadaan Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Jangan lepaskan kami, kuatkan kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik. Yang sudah tekun beri ketaatan, jangan menyelundup seperti Yudas. Tuhan tolong. Jiwa-jiwa sudah undur, bapak, ibu, anak muda, anak kecil, imam-imam sekolah minggu, tarik kembali jiwa baru, pertambah-tambahkan. Gembalakan kami semua. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Jangan terhalang apapun. Tuhan tolong semua. Biar berbunga-bunga dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih.
Demikian Tuhan, Engkau tolong pergumulan dalam ibadah pelayan. Jangan terhalang apapun. Buka jalan semua sidang Jumatmu. Tolong semua Tuhan. Tidak ada yang terhalang, tidak ada yang sengaja mencari halangan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum menyatu, belum bahagia, belum benar, Engkau jamah semua. Sebelum Engkau datang, Engkau berkemurahan. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Jangan tergoda apapun, kuatkan kau mudah berikan Tuhan. Oh, masa depan yang berhasil indah pada waktunya. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian, ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, pergumulan kami, oh dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Buka jalan di zaman yang sulit, mustahil ini. Buka jalan semua, berkati Tuhan. Untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Tunas bertumbuh Tuhan. Menembusi batu-batu keras Tuhan. Menembusi alangan. Engkau yang tolong kami semua. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua. Yang membutuhkan pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, menghadapi ulangan harian UTS, oh Tuhan, menghadapi UAS, skripsi, tesis, disertasi, tolong semua. Penulisan judul dan lain, tolong Tuhan. Sampai naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih yang terhalang oleh fakultas, tolong juga Tuhan. Engkau berkemurahan semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tahu pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil Engkau jamah. Sudah disebutkan tadi Tuhan, Engkau jamah semua. Juga Ibu Arit, Ibu Iis di rumah sakit Surabaya jamah juga, ampuni kami semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi, beri kami sehat kuat. Oh Tuhan, bisa panjang umur melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Demikian Pendeta Yosef di Blitar, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Demikian Tuhan, pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Rencana renovasi perluasan gereja ini, buka firman, buka jalan, sertifikat ke hak milik Engkau juga buka jalan. Engkau tolong semuanya. Kami serahkan dalam tahun. Juga di WR Suparman 4 Surabaya, Engkau tolong juga buka firman, buka jalan untuk menambah bangku-bangku dan lain. Tolong semuanya. Kami serahkan untuk perluasan, tolong kiranya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kunjungan, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana, hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang di Jakarta. Tolong kiranya Tuhan, hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu di Jakarta sekitarnya, dari manapun Engkau gerakkan datang kepadamu. Engkau berkemurahan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong juga penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet. Oh Tuhan, juga majalah Mana dalam bahasa Indonesia, Inggris semua Engkau urapi Tuhan. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran dalam negeri, luar negeri. Interpreter berikan kesucian, takut akan Tuhan. Oh Tuhan, taat dengar-dengaran pada pengajaran benar, pegang teguh ajaran benar Tuhan, supaya tidak menyimpang sedikit pun. Engkau tolong Tuhan. Lempinel Kristus ajaib, Engkau tolong buka firman, buka jalan. Engkau yang menyeleksi semua, Engkau yang tolong semua Tuhan. Terima kasih yang sudah lulus Tuhan, tolong mereka, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar. Jangan diombang-ambing apapun, Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu Tuhan. Yang merintis Engkau tolong juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam segala hal.
Kami rindu Tuhan hanya kembali pada pengajaran benar seperti yang diajarkan di Lempinel Kristus Ajaib. Kembali pada tata cara ibadah yang benar yang sudah diteladankan oleh guru-guru kami, gembala kami semua. GPT bisa menjadi satu kesatuan kembali seperti dulu. Kami bahagia dimanapun kami berada. Kami bahagia saling satu, saling mendukung satu dengan lain. Engkau tolong, dan banyak Tuhan jiwa-jiwa gereja-gereja yang juga akan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ingatkan kami hamba-hambamu. Dari dulu Tuhan belum punya gereja dan lain-lain. Hanya karena pengajaran ini kami sudah diberkati. Ingatkan Tuhan. Jangan kami berkhianat. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Season 1-2 Engkau sudah menolong. Season 3 Engkau lebih menolong lagi. Gerakkan jiwa-jiwa datang, buka firman. Tidak terhalang apapun Tuhan. Tolong kami bisa mengakhiri doa puasa. Oh, sungguh-sungguh kami berada dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau dengar seru doa kami. Yang harus pulang, jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah sebentar sore dengan setia kepadamu. Pengorbanan anak-anakmu, apapun bentuknya Tuhan, balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang berada di luar kota, luar pulau, luar negeri. Karena tugas-tugas Engkau jaga lindungi sampai kembali bersama kami. Kembali beribadah melayani Tuhan dengan selamat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Nanti jam 5 kurang seperempat season yang ketiga. Tuhan memberkati semuanya.